Halo, selamat jumpa kembali di Father Talks bersama dengan LA Donation. Kali ini kita masih dalam rangkaian karakter series. Nah, kita akan masih berbicara tentang One Fruit Nine Taste, satu buah sembilan rasa. Nah, kali ini kita berbicara tentang peace atau kedamaian atau damai sejahtera atau damai. Ini suatu perasaan atau suatu hal yang mungkin sangat dibutuhkan juga ya akhir-akhir ini. Ya, untuk Anda yang mau join, untuk Anda yang mau share sesuatu, silahkan nanti di kolom komentar. Atau Anda yang mau berbagi, sharing tentang damai ini atau tentang peace ini, silahkan join saja dan share your thoughts to us. Yes, kita masih di acara Father Talks. Dan apa sih tentang perdamaian atau peace tadi? Kalau yang kita lihat bahwa perdamaian itu adalah sebuah konsep sebenarnya, konsep persahabatan. Tapi hal ini menjadi hal yang sangat apa ya istilahnya bertolak belakang ketika masyarakat yang kita diami saat ini, kondisi sosial masyarakat, kehidupan bermasyarakat itu ada disharmoni, adanya ketidakharmonisan. Nah, bagaimana kita menciptakannya? Bagaimana kita turut serta dalam menciptakan perdamaian, menciptakan keharmonian, menciptakan tidak adanya permusuhan, tidak adanya kekerasan. Bagaimana kita bisa menciptakan persahabatan? Karena banyak hal yang terkait ketika kedamaian ini hilang. Nah, oke, kita akan ngobrol saja langsung. Let me check ya. Oke, yes, kita invite. Iya. Wah, biru-biru kita. Oh iya, sama. Waduh, apa kabar, Pak? Baik. Yes, Nah, ini yes. kita bicara masih di rangkaian karakter series ya Pak ya, One Fruit Nine Taste. Yes, Kalau yang sebelumnya kan kita udah bicara mengenai love, kita bicara mengenai joy, sekarang kita bicara yes. mengenai peace atau damai sejahtera atau kedamaian. Intinya adalah damai. Ini hal barang istilahnya apa ya? Kalau kita menyebutnya sebagai sebuah hal atau barang yang langka dan ini sangat dibutuhkan, sangat diperlukan akhir-akhir ini ya. Pertanyaannya Betul. gini, apa sih itu kedamaian? Apa itu kedamaian sejahtera gitu? Yes. Jadi kalau sebelumnya ya, kita kan beberapa waktu yang lalu kita ngomong tentang ini berhubungan dengan yang namanya fear, ya, ketakutan itu, Oh, ya. oke. Ya, Jadi ya. ada apa namanya hubungannya, ya, ada apa sangkut pautnya dengan fear, ya, ketakutan yang pernah kita Ya, bahas gitu ya. Jadi di ya. mana musuhnya ya adalah ketakutan, ya. Dan juga Hmm, ketika damai sejahtera itu ada, ya kan? Itu yang hmm, namanya fear atau fearness eh, itu pasti akan lenyap, akan sirna gitu ya. Nah, ini hmm. gelap tidak akan bisa bersatu dengan terang gitu ya. Jadi berbicara Ya, tentang fear atau berbicara tentang kegelapan, ya, bukan hanya kegelapan warnanya jadi hitam gitu, enggak, tapi ah, ah. bagaimana ketakutan yang eh, bisa menguasai ya seseorang ya sehingga benar-benar kelam gitu ya. Dan ketika damai sejahtera itu hadir, maka seperti terang yang akan apa? Yang akan mengalahkan kegelapan itu sendiri. Jadi kalau tadi Pak Nyoman tanya damai sejahtera itu apa gitu ya, ya kalau kita eh, melihat pada arti yang seringkali orang katakan itu perasaan gitu ya. Bagaimana Mhm. perasaan tidak takut, bagaimana perasaan tidak cemas, bagaimana perasaan tidak khawatir itu. Tapi saya nangkapnya gini Pak Nyoman, bahwa damai sejahtera itu bukan hanya perasaan gitu ya. Oke. Kalau perasaan kan kita bicara tentang kejiwaan, ya, kejiwaan ya. Ya. Pikiran, perasaan, ya kan, kehendak, nah itu termasuk dalam kejiwaan. Mhm. Jadi saya sih menganggap bahwa damai sejahtera ini lebih daripada hanya perasaan. Seperti itu Pak Nyoman.
Lebih dari sekedar perasaan, tapi berarti apa itu Pak? Kalau bicara lebih dari perasaan. Damai sejahtera ya, damai sejahtera kembali lagi. Itu saya katakan dan bukan hanya saya katakan, tapi saya percaya bahwa damai sejahtera itu ada yang dari Sang Pencipta, Tuhan, Sang Kreator gitu ya. Ada Ya. juga damai sejahtera yang dibuat oleh dunia, ya, Hmm. yang diberikan oleh dunia, ya gitu ya. Nah Ya. ini saya yakin dan percaya bahwa ini hal yang sangat mendasar gitu untuk membedakannya, ya kan. Terus bagaimana kita sebagai imam, sebagai bapak ya, sebagai pemimpin di rumah ini kita menjadi apa? Menjadi wadah ya, menyalurkan dan mengcreate gitu ya. Bisa juga mengkreatorkan ya, membuat damai sejahtera yang pertama adalah di rumah tangga kita. Untuk istri, untuk anak, kayak gitu. Nah, kalau dibilang definisinya macam-macam sih Pak Nyoman. Definisinya macam-macam. Tapi kalau analoginya yang sederhana gitu ya, saya sangat percaya dan saya sangat menginginkan dan juga mengharapkan damai sejahtera yang dari Sang Pencipta. Jadi bukan yang Hmm. dibuat oleh dunia gitu ya, yang Ya. dibuat Ya. oleh eh, dunia, Hmm. tapi yang dibuat oleh Sang Pencipta, Sang Kreator itu. Jadi Hmm. analoginya seperti itu. Jadi kita mengharapkan damai sejahtera yang kekal ya. Seperti itu Hmm. Pak Nyoman. Oke, oke. Nah, tadi kan bicara mengenai bahwa eh, perasaan damai sejahtera itu bukan hanya perasaan yang tidak takut, perasaan yang bukan cemas, bukan khawatir. Artinya eh, kita sebagai imam, sebagai kepala rumah tangga gitu, kita sebenarnya berhak, boleh juga untuk khawatir, boleh untuk takut, tapi bagaimana mengatasinya begitu ya. Dan perasaan damai itulah yang membuat kita bisa mengatasi hal-hal yang tadi, yang takut, cemas, begitu ya Pak ya. Ya, betul betul betul. Apalagi Hmm. sekarang ya kan ya kita bersyukur ya karena juga apa pandemi semakin turun ya kan jumlah Ya, ya, yang terkena lalu yang sembuh semakin banyak ya kan kita bersyukur ya kan untuk semua keberhasilan pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia gitu ya. Namun ya. after pandemi ini kan kita tidak tahu gitu kan ya karena eh, ya kita bukannya menakut-nakuti namun ya Mm-mm. bagaimana kita sudah masuk ke dalam era yang baru Pak Nyoman ya. Lalu Apa? Mm-mm. ya, era yang baru dalam arti begini, ya sebagai pemimpin, ya bapak-bapak, pasti akan nanti, waduh, saya kerjaannya nanti banyak gitu ya, seperti disampaikan Mm. oleh pemerintah juga akan banyak pekerjaan yang akan hilang gitu ya, yang akan Ya, ya, digantikan oleh robot gitu ya. Nah, ya, nah ini juga jadi ketakutan gitu kan ya untuk para bapak ya, nih ya, yang sebagai pak sebagai apa namanya pencari sumber penghasilan, betul nggak Pak Nyoman? betul, Ya. betul. Nah, nah ini yang apa namanya yang saya bilang pentingnya damai sejahtera itu, ya, pentingnya damai sejahtera itu, ya. Eh, Damai sejahtera itu Pak, kalau saya percaya begini, damai sejahtera itu tidak menyelesaikan apa ya, misalkan, gitu ya, tidak menyelesaikan masalah yang di depan, gitu loh Pak. Mm. Contohnya begini, ya, contohnya ada seorang bapak-bapak yang di PHK, gitu ya. Ya, Ketika kita atau bapak itu dipenuhi dengan damai sejahtera, tidak secara otomatis ya gitu kan, dia akan dapat kerjaan baru gitu ya, tidak jaminan juga gitu ya. ya. Tapi apa ya, eh, bukan menyelesaikan masalah yang di depan mata gitu ya, tapi saya percaya itu merupakan apa ya, kekuatan yang baru Pak, Mm. untuk menyongsong hal-hal yang luar biasa di depan seperti itu ya. Saya teringat ada sebuah kisah gitu ya di kitab suci Pak ya, ada seorang yang namanya Stefanus itu yang pernah eh, diceritakan di kitab suci bagaimana dia hendak dilempari batu gitu kan ya sama orang-orang, mau dirajam batu gitu ya, mau dihukum mati. Luar biasanya dia memandang ke langit dan dia bilang, wah itu ada Tuhan ya.
terus dia dilempari batu kan. Dan di saat Mhm. dilempari batu, dia bisa berkata begini, ampunilah mereka Tuhan karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, saya bilang kalau itu bukannya damai sejahtera dari Tuhan ada pada dirinya dia, itu nggak akan mungkin, Pak. Hmm. Itu nggak akan mungkin. Sampai dia bisa melihat Tuhan, ya kan? Sampai dia bisa berucap apa namanya pengampunan gitu ya. Saya Mhm. yakin dan percaya kalau damai yang bukan dari Tuhan, yang pasti dia ada teriakan caci maki lah, ya kan? Atau teriakan-teriakan apa namanya minta tolong dan segala macam. Nah, seperti itu Mhm. sih Pak. Oke, kalau berarti kalau saya melihatnya eh, dari mengambil kisah dari Stefanus tadi, dia sedang menghadapi eh, maut di depan sebenarnya, karena dia akan Yes, dilempari batu gitu kan. Tapi dia betul. bisa memandang ke atas dan melihat bahwa ada pengampunan yang keluar dari hidupnya. Maka eh, kalau Pak David tadi cerita bahwa tanpa damai sejahtera dari Tuhan itu mungkin tidak bisa terjadi gitu, karena maut sedang melihat di depannya gitu, dan dia mungkin sudah melihat bahwa oke, setelah ini dia akan meninggal gitu ya. Tapi dia bisa Yes, mengeluarkan paman dan itu ada damai sejahtera. Itu yang disebut tadi Pak David sampaikan bahwa damai yang datang dari Tuhan, bahwa bukan yang semu begitu ya. Kalau kalau saya melihatnya malah jadi damai sejahtera itu ada yang datang ditawarkan oleh dunia, kesenangan, bahwa ketenangan juga, tapi sifatnya semu gitu akhirnya di ujung-ujungnya nggak tidak bisa memberikan damai sepenuhnya akhirnya buat hidup kita gitu ya. betul, betul. Ya, saya Hmm. nggak usah menyebut ya beberapa ajaran-ajaran juga kan banyak yang mengajarkan apa namanya praktek-praktek latihan-latihan agar bisa damai Tenang, gitu kan, damai. tenang, be calm, segala macam kan Pak ya. Kita nggak mau Ya. bahas itu gitu. Tapi ya itulah yang saya katakan dan saya percaya bahwa damai yang sejati, damai, sukacita, dan juga termasuk damai sejahtera itu dari Tuhan, dari Sang Hmm. Pencipta. Itulah yang murni ya, yang benar, Hmm. yang menurut saya eh, kita sebagai bapak itulah yang harus kita cari, itu yang harus kita kejar, dan itu yang kita multiplikasi dalam diri kita, Pak, sehingga dari awal dari lingkaran terkecil istri anak itu bisa merasakan damai sejahtera tersebut. Oke. Gitu Pak Nyoman. Nah, pertanyaannya gini Pak, bagaimana kita bisa memperoleh damai yang dari Sang Pencipta tadi? Yes. Hmm. Yang pasti ya terkoneksi dengan Sang Pencipta pasti ya. Hmm. Ah, Hmm. Ya. yang kedua yang saya catat adalah eh, tadi yang pertama adalah musuhnya adalah ketakutan. Jadi yang Hmm. harus dilakukan adalah apa? Tidak boleh menyerah, ya. Tidak Hmm. boleh kita dikuasai oleh rasa takut. Ya kan kita harus eh, melawan rasa takut kita itu, ya. Hmm. Dan yang ketiga adalah yang saya catat ya Pak ya, dari kisah tadi Stefanus itu ya, yang luar biasa adalah benar-benar hati yang pure Pak, hati yang murni gitu ya, Hmm. sehingga yang keluar pun dalam perkataannya dia, walaupun dia dirajam sama batu ya, itu kata-kata yang bukan kata-kata yang berdosa gitu ya, tidak caci Hmm. maki, tidak apa namanya, ya kata-kata yang tapi kata-kata yang keluar tuh malah kata-kata pengampunan. Saya saya percaya, Pak, kalau bukan orang yang punya hati yang pure hati, hati yang murni gitu ya, itu nggak mungkin, Pak, seperti itu, kayak gitu. Itu sih Pak Hmm. Nyaman. Oke, karena berarti eh, ya tadi yang kalau misalnya dia seharusnya kan dia memiliki rasa takut ya, karena kalau contohnya tadi Stefanus ya, dia udah di Iya, depan eh, maut yang tinggal beberapa saat lagi sebenarnya gitu, karena dia sedang akan menghadapi penghukuman dari masyarakat yang ada di situ yang sudah siap untuk merajam batu kan, dia harusnya takut. Dan saya juga nggak kebayang sih kalau mungkin
eh, orang-orang yang sudah akan menghadapi maut, tapi dia masih bisa untuk tenang. Itu gimana Yes, caranya? Bisa betul tenang, terus betul. bisa bisa ya mengampuni tadi keluar. Tapi kalau tadi Pak David cerita bahwa kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh dikuasai oleh rasa takut tadi. Ya, eh, kan berarti bagaimana kita bisa mengatasinya itu supaya kan gini kan mungkin ya kalau kalau saya mengambil contoh dari yang Stefanus tadi. ya. Sebenarnya kan ada rasa takut, ada rasa damai gitu ya. Yang mana nih yang paling besar begitu kan ya ceritanya ya? Yang mana yang akan Hmm. menonjol dan sehingga oke, dia bisa ketika damai itu bisa mengatasi rasa takut, maka dia bisa keluar tadi pengampunan. Tapi kalau misalnya banyak orang yang ketika menghadapi di depannya ada hukuman kan takut malah akhirnya bunuh diri lah, misalnya macam-macam gitu kan tindakan-tindakan ekstrim yang akhirnya malah keluar begitu. Jadi dua kutub yang mungkin ekstrim banget sih berbeda ketika damai sejahtera yang benar-benar menguasai maka dia bisa. Kalau takut maka bunuh diri misalnya contoh salah satu yang ekstrim juga gitu ya. Betul, Pak, betul. Jadi eh, ini tadi saya mau jelaskan juga tentang bagaimana ketika orang itu ya mencari gitu ya, mencari akhirnya kedamaian yang dari dunia, gitu ya. Hmm, oke. Dan yang paling shortcut, Pak Nyoman, yang paling Ya. cepat itu yang sering kali dilakukan oleh orang-orang adalah dengan minum obat-obatan, ya, Nah, konsumsi oke. narkoba, ya kan? Ya, Itu akan begitu cepat mereka akan masuk ke dalam kedamaian. Tapi kedamaian yang ya, semu tadi kan, ya kan? ya, ya, ya. Hanya sekian jam gitu ya. Nanti mereka harus konsumsi lagi ya kan, sehingga sampai habis semua ya kan. Akhirnya eh, yang dilakukan adalah bunuh diri, ya gitu ya. Eh, nah itu tuh yang saya katakan bahwa eh, ketika orang salah udah menganggap tentang apa sebenarnya analogi daripada damai sejahtera itu udah satu hal yang salah, Pak. Jadi Hmm, harus dari awalnya harus benar-benar mempercayai bahwa damai sejahtera itu datangnya dari Sang Pencipta, dari Tuhan saja. Titik, itu dulu, gitu ya. hmm, hmm. Karena kalau sudah beranggapan bahwa dia bisa menciptakan damai sejahtera, ya kan, itu dengan cara yang tadi kan, dengan mungkin tadi aliran-aliran atau ajaran-ajaran be calm gitu ya, jadi tenang Ya, segala macam. Nah itu udah eh, mungkin beberapa saat sepertinya tenang gitu Pak, ya kan? Mungkin secara kasat mata ya sementara bisa kelihatannya tenang, tapi percayalah, ya kan? Ketika nanti akan ada ujian yang lebih lagi, ya kan? Itu akan terlihat, ya. Itu dibangunnya pakai dasarnya apa gitu ya. hmm, ya, ya, Dasarnya ya. dari emas kah, dari besi kah, atau dari kayu atau dari eh, bahan-bahan yang mudah kebakar gitu. Jadi yang paling penting sebenarnya tadi adalah bagaimana pertama kali kita harus percaya dan yakin bahwa damai sejahtera yang benar itu dari Sang Pencipta, dari Sang Kreator itu sendiri. Hmm, Gitu hmm. Pak Nyoman. Dan untuk mendapatkannya sebenarnya tidak sulit ya. Artinya karena Betul, dari kita kita tinggal tadi yang Pak David cerita bahwa kita terkoneksi saja dengan Sang Pencipta. betul, betul. Hmm. Seringkali yang membuat kita itu jadi kepengen buru-buru ya karena kan ya kita masih darah dan daging ya Pak ya. Masih Iya, nginjak bumi gitu kan ya. betul, Masih betul. waduh karena rasa takut jadi udah kepikir wah harus selesainya begini, harus begini gitu kan. Harus diselesaikannya begini kalau enggak wah harus begini. Padahal kalau kita mau tanya sang pencipta ya yang Hmm, tahu masa depan kita, yang tahu tentang jalan hidup kita, saya yakin bahwa sebenarnya ada cara lain gitu kan ya. Nah, itu hmm.
ya acap kali yang saya bilang adalah dorongan untuk cepat-cepat itulah buru-buru itu yang akhirnya membuat kita shortcut, Pak. Mm-mm. Seperti itu, mencari damai sejahtera yang bukan dari Sang Pencipta. Seperti itu. Iya, Apakah iya. bisa damai? Ya, saya bilang bisa damai, tapi Sangat betul. kelihatannya Betul. damai, Pak. Tapi ya nggak akan kekal, Pak, dan tidak Mm-mm. akan teruji lama. Nah, gitu, Mm. Pak. Oke. Terkadang kan sebenarnya apa ya? Peperangan itu juga eh, bukan hanya eksternal gitu. Maksudnya gini, ketika kita menghadapi masalah, iya kita terlihat ada masalah di depan gitu, seperti yang tadi contohnya si Stefanus gitu. Iya, ada orang-orang yang siap merajang dia dengan batunya. Tapi ada peperangan juga dalam alam pikiran manusia itu sendiri gitu kan. Dalam hal ini misalnya Stefanus, ada peperangan bahwa eh, apa yang harus saya lakukan nih kan seperti itu kan. Apakah Ya, saya apakah saya berespon negatif, apakah saya mengeluarkan cacian gitu kan, atau dia oke, ketika dia sudah mengatasi peperangan dalam alam pikirannya, dalam pikirannya dia, maka kedamaian itu yang bisa muncul begitu ya Pak ya. yes, 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 betul, Pak. Ya, balik lagi kepada pikiran tadi ya. Masuk ke Ya, pikiran kan kita tahu ya kan dari apa? Dari visual kita, dari pendengaran, dari mata. Jadi ya. betul Pak Nyoman, sangat amat penting apa yang kita masukkan dalam pikiran kita, ya kan? Hmm. Dan kalau kita apa namanya, kita isi pikiran kita dengan kitab suci gitu ya, dengan Hmm. doa ya kan, dengan banyak memuji menyembah Sang Pencipta ya kan, Tuhan yang Maha Esa gitu ya. Pasti pikiran kita pun luar biasa ya, bukan pikiran apa yang dipikirkan dunia gitu ya, tapi Ya. pikirannya Sang Pencipta itu yang kita kenakan gitu ya. Hmm. Nah, itu yang saya bilang kayak gini, Pak. Jadi, ini ada sebuah kisah lucu ya. Kocak nih, waktu dulu di SMA ya kan. Jadi, waktu Hmm. pulang dari sekolah gitu ya. Kita tuh biasa ya namanya juga anak SMA, Pak ya. Nggak langsung pulang, Ya. tapi nongkrong dulu kan di pinggir Ya. jalan gitu kan. Nongkrong ya kan, sampai gelap gitu kan, baru pulang gitu. Nah, jadi kocaknya gini, Pak. Jadi ada teman saya nih, waduh ini teman saya ini saya salut lah sama dia ya. Jadi begini, jadi waktu itu ada tentara lagi latihan, Mbak. Tentara lagi latihan, ya, tahu sendiri kan buka baju gitu kan ya, wah ada Ya. telanjang dada gitu ya. Terus waduh mereka lari kan, pakai celana loreng gitu ya, Ya. cukup panjang gitu. Tahu nggak, Pak? Teman saya itu nyeletuk, Pak. Bukan nyeletuk, malah agak-agak kuat ngomongnya. Dia bilang begini, dia bilang, Om, latihan mulu kapan perangnya? Kita langsung kita langsung toel palanya dia kan. Wah, Ya. waduh, lu nggak mau pulang ke rumah dengan selamat kayaknya. Mereka itu tentara semuanya langsung pada liatin dia gitu kan, sambil lari sambil liatin dia. Waduh, saya bilang nih kalau komandannya bilang gebok, gebok beneran. Iya, iya. Tapi saya jadi teringat gini, Pak. Benar juga ya, kalau kita pikir-pikir, ya kan tentara gitu ya. Kita ngomong tentara ya Pak ya, Ya. tentara Indonesia. Kalau kita lihat kan mereka latihan terus Pak tiap hari. Hmm. Mau ada perang, ya kan? Nggak Ya, ada perang, mereka latihan Pak, ya betul, kan? betul. Nah semestinya kita pun demikian, ya. Ada masalah, nggak ada masalah, kita pun harus latihan. Ya latihannya itu Pak, berdoa, ya kan? Dengan memuji, menyembah Sang Pencipta, baca kitab suci, ya kan? Itu merupakan latihan, Pak. Ya Hmm. kan? Jadi ada nggak ada masalah, ya kan? Sama seperti tentara tadi kan? Ada nggak ada Hmm. perang, dia akan terus latihan, gitu ya. Sampai kapan ya? Terus, gitu kan ya. Kayak begitu. Bukannya nanti dia apa ya? Akhirnya cari-cari supaya jadi apa? Mengharapkan perang. Enggak. Malah saya pernah baca sebuah buku ya namanya
bukunya itu tentang warrior gitu ya. Mhm. Tentang warrior, mereka itu malah menginginkan walaupun mereka tuh latihan sedemikian rupa, Pak, ya, Mhm. tapi mereka menginginkan kedamaian. Mereka bagaimana caranya supaya tidak perang gitu ya. Bagaimana tidak jangan sampai perang ya. Jadi semestinya juga seperti itu. Jangan kita juga nanti setelah kita latihan terus kita jadi cari-cari masalah gitu, nggak juga ya. Mhm. Kayak Iya, iya. gitu. Tapi ya itulah, tadi yang saya catat adalah ada nggak ada masalah, kita harus latihan. Latihannya yaitu Iya. dengan doa, ya kan? Dengan Mhm. baca kitab suci, ya kan? Dengan memuji, menyembah Sang Pencipta. Nah, itu Pak. Hmm. Iya, karena kalau misalnya kita tidak melatih pikiran kita, maka eh, akan sangat mudah kita ditaklukkan oleh perasaan takut, ya kan? Perasaan untuk ya udah gue kalah menyerah gitu terhadap masalah yang mungkin sebenarnya bisa kita atasi kalau misalnya kita sudah sering berlatih gitu kan? Exactly. Betul Pak. Ya. Betul, betul, betul. Mhm. Dan latihan tadi yang saya tangkap itu latihan yang berhubungan tadi ya. Jadi memang kalau dari beberapa definisi tentang damai sejahtera itu kan berbicara tentang perasaan ya. Banyak saya Hmm. baca itu tentang perasaan gitu ya. Hanya di jiwa gitu ya. Jadi Hmm. bagaimana nanti ada latihan supaya jiwanya tenang gitu ya. Hmm. Segala macam aliran gitu ya. Namun Ya. kalau saya nangkapnya begini Pak, kalau berbicara tentang hal eh, buah karakter ini ya, Ya. ini berbicara tentang yang kekal Pak. Jadi nggak Hmm. yang semu, nggak yang sementara. Dari awal kita ngomong tentang pertama itu tentang kasih ya kan, terus sukacita. Hari ini kita bicara tentang damai sejahtera dan seterusnya. Ini kita berbicara tentang buah yang enggak hanya dimakan hanya untuk sesaat gitu ya. Tapi ini Hmm. buat selamanya, kekal Hmm. adanya. Dan ini yang saya tangkap adalah berbicara tidak buat jiwa ya, bukan hanya untuk jiwa maksud saya, maaf. Tapi juga untuk spirit, untuk roh, Pak. Yaitu bagaimana Hmm. membangun roh kita. Tadi makanya latihan tadi itu bertalian nanti dengan roh kita yang dibangun. Hmm. Kayak gitu Pak Nyoman. Oke, oke. Nah, kalau kemarin kan kita bicara mengenai sukacita, bahwa Yes, sukacita itu ada dalam DNA-nya kita sebenarnya. Ketika Sang Pencipta memberikan kita kehidupan, maka sebenarnya DNA-nya itu juga ada di bawah gitu, sukacita. Nah, yes, pertanyaannya gini, apakah damai ini juga sebenarnya sudah diberikan kepada kita ketika kita diciptakan atau gimana, Pak? betul. Yes, thank you Pak Nyoman, dari diingatkan. Jadi 9 rasa dalam satu buah ini tuh ada semua di dalam diri kita. Dari Sang Hmm, Pencipta. Ya, oke. itu udah kalau istilah saya yang saya pakai itu kan DNA ya. Nah, jadi Ya, udah ada di dalam diri kita manusia itu udah ada semua, gitu ya. oke. Nah, baik itu kasih, baik itu sukacita, damai sejahtera saat ini ya kita ngomong ini, itu semuanya sudah ada. Dan memang itu berasal semuanya dari Sang Pencipta, dari Sang Kreator itu sendiri. Nah, itu jadi makanya saya katakan tegas bahwa analoginya harus jelas. Bahwa Mhm. ini adalah dari Sang Pencipta, ya. Namun ada juga yang bisa dibuat oleh dunia. Nah, itu tadi. Mhm. Nah, Ya, itu yang ya. harus kita pilih. Kalau saya sih, saya pilih yang dari Sang Pencipta. Karena apa? Ya pasti benar. Ya kan? Pasti Hmm. benar dan pasti sesuai. Karena apa? Ya beliaulah yang tahu blueprintnya kita ya kan, karena beliau Ya, yang bangun ya, yang membuat kita ya beliau, jadi ya beliau tahu ya, beliau adalah master maker ya, yang ya. membuat ya beliau paling tahu lah
apa namanya, manual booknya beliau yang pegang. Iya, Iya, iya. lebih baik kita pilih analogi ya tadi itu, bahwa eh, baik itu kasih, baik itu sukacita dan damai sejahtera itu dari Sang Pencipta. Dan ada 6 rasa lagi yang kita mau ngomong kan, nanti Iya, jadi iya. 9. Itu Pak Nyoman. Oke, kita masih di Father Talks. Kita masih berbicara tentang salah satu dari karakter series yang kita hadirkan sudah dari di awal kita sudah 2 minggu yang lalu berarti kita di awal bicara mengenai love, mengenai kasih, kemudian minggu lalu kita bicara mengenai sukacita atau joy, dan kali ini kita bicara mengenai peace atau damai sejahtera. Untuk Anda yang mau share, silahkan di kolom komentar atau banyak hal yang masih kita akan bahas nih ke depannya. Ada berarti tinggal 6 rasa lagi dari 9 rasa yang kita akan hadirkan nih ya. Nah, Pak, Yes, yes. kalau Ya, tadi bahwa ini adalah sudah ada DNA, kemudian dunia juga menawarkan mungkin hal-hal yang mirip, sepertinya dibungkus dengan begitu manisnya bahwa ini loh hmm, kedamaian. Tapi hmm, ternyata sifatnya ada yang mungkin sebentar, ada yang 2 jam, ada yang hanya beberapa saat gitu, hmm. bukan yang kekal. Ketika kita menghadapi masalah yang sama, belum tentu kita berhasil mengatasi dengan kedamaian yang ditawarkan oleh dunia gitu kan. Nah, pertanyaannya Yes, gini Pak, ya, bagaimana kita bisa tahu sebagai pemimpin, sebagai imam, ya. bahwa ini adalah kedamaian yang sejati yang sebenarnya sudah kita miliki, dan uh, ini berbeda dengan yang dunia tawarkan gitu. Bagaimana kita tuh bisa mengetahui, oh ya, ternyata ini dia kedamaian yang gue butuhkan. Kan gitu ceritanya. Yes. Bagus sekali Pak Nyoman pertanyaannya. Jadi yang jawaban yang tentang apa yang tadi ditanyakan oleh Pak Nyoman tadi, itu tadi Hmm. ada sangkut pautnya dengan kejadian yang kita sampaikan ya, kisah daripada Stefanus tadi. Oh, oke. Jadi ketika kita bagaimana membedakan ya, sebagai imam, sebagai pemimpin di rumah tangga ya, sebagai bapak ya, apakah di damai sejahteranya Sang Pencipta atau Hmm. damai sejahtera yang ditawarkan dunia, gitu ya. Ya. Tadi kisahnya ada Pak, yaitu Hmm. ketika Stefanus hendak dirajam batu, ya, udah umurnya udah di ujung tanduk gitu ya, nyawanya udah di ujung tanduk ya kan. Apa yang Hmm. dia lihat Pak? Dia mengadahkan kepalanya ke langit dan dia melihat Tuhan di sana kan. Hmm. Nah, jadi saya bisa simpulkan Pak, damai sejahtera yang dari Tuhan gitu ya. Walaupun kita ada di dalam keadaan yang sangat-sangat mengerikan, yang sangat-sangat menakutkan gitu ya. Mungkin nggak se ekstrim Stefanus gitu ya, bakal dilempari batu ya kan, dirajam batu. Ya. Tapi kita bisa melihat Sang Pencipta ya, itu buat saya, wah ini damai sejahtera yang dari Tuhan. Seperti itu. Jadi bukan apa ya, eh, mungkin ada pertanyaan, Pak, apakah kita dengan kasat mata gitu nanti ya melihat Sang Pencipta ya seperti itu ya kan? Ya, jawabannya bisa iya ya, tapi juga bisa enggak. Bisa iya mungkin ya seperti yang dialami oleh Stefanus tadi kan, dia bisa melihat secara kasat mata. Tapi kalaupun tidak secara kasat mata gitu ya, mata batin kita tuh ngelihat Pak, bisa melihat ya bahwa ada Sang Pencipta di sana ya, di atasnya. Nah, itu yang bisa dikatakan bahwa wah inilah yang membedakan kita, bahwa inilah dari Sang Pencipta, damai sejahtera dari Tuhan atau damai sejahtera dari dunia gitu. Terus yang kedua adalah mendekatkan kita
kepada siapa gitu ya. Kalau damai sejahtera yang dari Tuhan, saya percaya dan saya yakin, Pak, itu akan membawa kita semakin dekat kepada Tuhan, gitu ya. Ya, ya. Tapi kalau yang dari dunia, ya akan membuat kita semakin dekat sama dunia, gitu ya. Maksudnya sama dunia dunia yang benar, Pak. Ya, dunia kuburan maksudnya. Ya kan, kalau orang semakin banyak dia konsumsi narkoba, ya kan semakin dekat dia sebenarnya dengan kematian, ya kan. Dianya aja yang nggak Iya, sadar gitu. iya, Jadi iya. semakin membuat dia semakin ya, mendekati dalam dalam dunia, benar-benar dikubur. Maksudnya seperti itu. Tapi kalau kita oh ya ini dari Tuhan, ya akan mendekatkan kita semakin dekat sama Tuhan. Nah Hmm, itu Pak, dua hal itu. oke. Jadi kita melihatnya ini akan mendekatkan kita kepada siapa nih? Kepada Sang Pencipta? Ya mungkin ya kepada Sang Pencipta atau kepada dunia yang ada di dalam di dalam dunia gitu ya. Iya. Nah kalau ditanya lagi gitu Hmm. kan, oh tapi Stefanus mati Pak akhirnya kan kayak gitu. Ya, ya betul, Ah, betul. ya kan? Ya benar juga kan mendekatkan dia juga sama Tuhan juga jadi semakin dekat nih sama Tuhan Betul. secara harafiah jadinya kan. Jadi dia ketemu benar-benar ya dia meninggalkan raga dia jasmani gitu kan secara badan manusia ya tapi dia diberikan badan yang baru dan ketemu sama sang pencipta sama Tuhan gitu ya. Hmm. Dan yang kalau saya bilang bahwa ini yang menarik Pak ukurannya ya ukurannya ini yang terpenting Mhm. kalau saya bilang ukurannya adalah ukurannya siapa gitu. Itu yang paling penting. Artinya gini, seperti tadi yang saya katakan ya, Stefanus mati gitu ya. Mati gitu kan. Mungkin secara manusia ya udah game over gitu Pak ya. Mati kok gitu. Ya, betul. Tapi kalau kita pakai ukurannya sang pencipta, oh enggak, dia malah menang. Artinya apa? Dia ketemu sama saya gitu kan ya. Dia Hmm. balik lagi Hmm. ke saya gitu. Nah, tugasnya sudah selesai dan dia dipermuliakan gitu dalam kehidupan yang berikutnya. Nah, itu yang saya bilang juga hal yang terpenting gitu ya. Ketika kita berbicara tentang ini semua, kita mau pakai ukurannya siapa sih, Pak? Gitu. Hmm. Ukurannya sang pencipta kah? Atau ukuran manusia? Gitu. Kalau ukurannya manusia ya kita lihatlah, ya kan? Yang sekarang juga lagi rame kan, Pak? Orang-orang berlomba-lomba dengan segala kekayaan, ya kan? Rumah, mobil, segala macam gitu ya. Tapi balik lagi gitu ya, apakah itu semua nanti akan kekal, ya kan? Tidak tentunya, kayak gitu. Itu sih Pak Nyoman. Oke, berarti ukuran siapa yang akan kita pakai nih? Nah, Yes, kalau secara aplikasi sederhananya, ketika kita sebagai pemimpin nih, sebagai imam, ya, kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan, maka ada kedamaian kekal sebenarnya, kedamaian yang daripada Tuhan itu sendiri yang menaungi hidup kita dan dampaknya, implikasinya adalah apakah keluarga. Nah, di hmm, keluarga ini semakin tenang ya mungkin kalau bicara di awal sebelumnya before and after nih before-nya adalah dia kepala keluarga yang pemarah kemudian suasana di rumah itu kalau orang sering bilang itu kayak di neraka tapi saya bingung gitu emangnya udah pernah ke neraka ya sehingga mereka eh, mereka sering bilang kan gitu kan rumah kayak di iya, neraka gitu waduh emang pernah ke neraka ya mampir kali. kan padahal kan kalau kalau yang kita baca atau yang kita tahu mungkin ya nggak sedikit memang sih karena saya belum pernah ke neraka dan mudah-mudahan nggak ke sana kan gitu kan dan pasti nggak ke sana. Iya, Neraka itu kan banyak api terus banyak siksaan. Kayaknya berbeda gitu sebenarnya kalau rumah seperti neraka itu bagaimana? Aduh, ya mungkin baru seberapa persennya neraka gitu kali ya kalau mereka yang si imam ini tidak memiliki kedamaian
dari Tuhan, maka rumah jadi tidak sejahtera, rumah menjadi seperti uh, tidak enak tidak nyaman untuk ditinggali. Home sweet home-nya tuh nggak ada gitu ya. Mungkin Yes, mungkin hal-hal yes. seperti itu ya kali ya Pak ya, yang implikasi sederhananya buat para imam ini ketika memiliki kedamaian sejati dari Sang Pencipta gitu ya. Maka rumah Betul, kan betul. berbeda gitu ya. Betul. Ya. Betul Pak Nyoman. Jadi balik lagi kepada lingkaran yang paling kecil ya, yaitu Ya. keluarga gitu ya. Keluarga di mana kita sudah menjadi nggak jadi salurannya Sang Pencipta gitu kan. Sebagai pembawa damai sejahtera, ya kan? Terus Ya. bisa dirasakan nggak dengan lingkaran kecil kita terlebih dahulu, istri, anak gitu kan ya. Nah, kalau mereka mereka pun belum merasakannya gitu kan ya, something wrong with us gitu ya. Kalau misalkan di kantor atau di usaha, di pekerjaan, orang-orang bisa melihat, wah Bapak orangnya tenang banget ya, orangnya peaceful gitu ya. Tapi di rumah itu, waduh, kita pulang itu udah kayak Kapal keadaan pecah bisa mungkin. langsung tadinya apa namanya gembira bisa langsung jadi, waduh, sunyi sepi gitu ya, jadi ketakutan gitu ya, Kayak di kuburan. angker, betul. Jadi pembawa angker. Nah itu kan something wrong, Pak. Artinya, Ya, ya. artinya kok orang di luar sana bisa melihat kita tenang, bisa Mhm, bisa melihat kita pembawa damai gitu kan, bisa mhm. melihat oh sangat-sangat calm gitu ya. Tapi ketika kita pulang ke rumah, rumah yang tadinya gembira tiba-tiba bisa jadi mencekam gitu ya. Itu something Hmm. wrong kalau saya bilang, Mbak. Ya itulah yang saya bilang ya, ya harus apa namanya introspeksi diri dan Hmm. harus benar-benar menyadari bahwa wah ada yang sesuatu hal yang saya harus rubah kayak Hmm. begitu. Dan dia harus balik kepada sang pencipta lah, yang tahu Hmm. manual booknya dirinya, dia kan sang pencipta itu sendiri. Gitu sih, Pak. Hmm. Artinya kembali kepada the repairman ya, nah, yang menciptakan robot misalnya, yang paling tahu Mm-mm. adalah sang pencipta si robot tersebut gitu. Kalau ada kerusakan, si pencipta mesin lah yang tahu kalau mesinnya ini ada yang salah, ada yang malfunction gitu ya, yang tidak Betul. berfungsi dengan baik. Maka kita sebagai manusia, siapa pencipta kita gitu? Maka kita harus kembali kepada sang pencipta untuk mengetahui, mengintrospeksi, saya benar atau enggak, saya ada yang salah atau enggak, begitu ya kali Pak. Kalau tadi Yes, yang yes, Pak yes. Sandra sampaikan ya. Betul, betul, betul. Hmm. Iya, karena iya, seperti beberapa waktu yang lalu ya Pak Nyoman, bahwa apa yang kita sampaikan ini memang bukan hal-hal yang apa ya, bukan hal-hal yang yang Mengawang-awang gitu ya. eh bukan hal yang apa, yang sangat yang komersil gitu ya, Hmm. komersil maksudnya hal-hal yang enak didengar gitu ya, atau Oh, eh, oke. ya bukan yang tapi ini merupakan kalau saya bilang ya merupakan pondasi gitu ya. Ini sangat-sangat fundamental, Pak. Sangat-sangat Hmm. mendasar. Hal-hal yang Ya. mendasar. Ya sembilan rasa satu buah ini merupakan hal yang sangat mendasar. Eh, Ketika kita apa namanya kita berhasil di titik ini, saya yakin dan percaya ya kan untuk kedepannya ya banyak hal yang luar biasa yang akan kita lakukan seperti itu. Itu sih Pak Nyoman. Hmm. Oke, oke. Maka sebenarnya kalau kalau kita bicaranya yang fundamental, artinya applicable lah ya, bisa diterapkan, bisa dilakukan oleh bapak-bapak di luar sana, bapak-bapak yang mungkin sedang mencari, kalau di awal kita bicara mengenai kasih, bagaimana mencari kasih, bagaimana mengaplikasikan kasih tersebut kepada orang-orang atau lingkaran terdekat, sukacita kita juga mengaplikasikan yang di lingkungan, lingkaran terdekat kita. Kalau sekarang kita bicara mengenai damai sejahtera, maka ini juga bisa diaplikasikan ke keluarga, baru nanti lanjut ke lingkungan kerja, lingkungan
usaha, ke masyarakat, bahkan sampai ke mancanegara dan seluruh dunia. Kalau kita bisa Yes. mengaplikasikannya. Iya, dan juga saya mau sampaikan begini Pak. Karena kita ya kembali lagi kita kan laki-laki ini kan kaum pemikir gitu Pak ya. Iya, betul. Tadi Pak Nyoman sampaikan tentang hal-hal yang fundamental, hal-hal yang bisa diaplikasikan gitu ya, dan sederhana. Betul Pak. Bahwa apa yang kita sampaikan ini hal-hal yang sangat sederhana kok, ya kan? Mm-mm. Nah, namun acap kali gini, Pak, kita karena makhluk pemikir, kita tuh maunya tuh, wah, kok begini doang sih gitu kan? Wah, harusnya tuh ada gimana gitu kan ya? Wah, kayak kurang kurang menantang nih gitu kan, kurang maco gitu ya. Kayaknya kok begini doang gitu kan ya? Tapi contohnya kayak gini, Pak. Ini sederhana ya. Sangat sederhana gitu ya. Kita pernah bahas ini ya, tapi saya teringat ya. Seperti kita ya, ada bicara sama anak kita gitu, misalkan ya, ada masalah gitu kan ya, atau sama istri kita, ya kan. Tapi ada dorongan di hati untuk kita berdamai, ya. Mm. Tapi di pikiran itu, wah, masa gua bapak sih yang mulai Ya. dulu, ya kan, yang minta maaf dulu, waduh, di mana nanti muka gua gitu kan, sama istri Bukan apalah, hah? bukan salah gua gitu ya. Misalnya kan Iya, gitu. kayak gitu. Tapi simpelnya, sederhananya gitu kan ya, untuk menyelesaikan masalah ini, ya udah, go ahead, kamu berdamai, gitu kan. Kamu lepaskan pengampunan, gitu kan ya. Mm, mm. Nah, tapi karena kita itu memikirkan sesuatu hal, wah masa gitu doang sih? Masa sih gitu kan? Hanya sesederhana itu gitu kan ya. Nah itu loh Pak Nyoman, yang akhirnya jadinya itu jadi ribet gitu. Dan akhirnya kayaknya kalau nggak ribet kayaknya belum belum gimana gitu Pak Nyoman. Nangkep Iya, ya iya, Pak iya. Nyoman ya. Bisa Iya, iya. dimengerti gitu ya. Harusnya yang kompleks dong, ada langkah-langkah yang bagaimana Nih, gitu ya. 7 step gitu ya, 7 langkah Ah, gitu kan. Padahal kalau dibilang sederhana gitu kan, ya udah kamu ah. berdamai gitu. Kamu ampuni dia. Hmm. Waduh. Kayak gitu loh Pak Nyoman. Ada ada anekdot. Padahal sederhana Ah, juga nggak murah-murah banget gitu kan, mahal iya. juga. Mahal juga. Coba aja. Kalau nggak percaya, coba aja makan rendang di sederhana, gitu Ini kan. ini pas-pas mau makan malam ini. Aduh. Oke, oke. eh, eh, Nah, yes. nah kalau tadi kan juga beberapa kali Pak David sampaikan bahwa damai itu kalau dicari di literasi atau di pencarian Google itu bicara mengenai perasaan, terkait dengan perasaan. Kalau kita bisa memberikan eh, makanan yang sehat buat perasaan, perasaan itu kan berarti juga dari apa yang kita pikirkan gitu ya Pak ya. Betul. Itu jiwa. Iya. Berarti kalau misalnya kita memberikan makanan yang sehat buat jiwa kita, Hmm. maka sebenarnya kedamaian itu secara jiwani dulu kita bisa dapatkan dong. Baru nanti kita semakin dekat kepada Sang Pencipta, maka kedamaian yang kekal, kedamaian hakiki tersebut, akhirnya kita bisa, oh iya, ini dia kedamaian yang saya cari begitu kan? Exactly. Iya, betul Hmm. sekali Pak Nyoman. Ya, bukan berarti artinya gini. Dalam kitab suci juga berkata gitu kan bahwa perbaharuilah akal budimu gitu ya. Ya, ya. Yang perlu diperbaharui pertama itu akal budi. Ya, Hmm. ya jiwa itu ya, apa yang dipikir, apa yang dirasa, apa yang diinginkan itu yang terus continue ya daily, day by day itu harus diperbaharui, harus diperbaharui, harus Hmm. diperbaharui. Karena apa? Oke. Ibaratnya itu jiwa itu kemudi, Pak. Dia yang nyetir, Hmm. ya kan? Dialah yang nyetir gitu ya. Badan
badan capek nih Pak, secara fisik Iya, capek, tapi harus bangun betul. pagi gitu ya. Hmm. Tapi kalau jiwanya bilang bangun, pasti bangun tuh badan. Hmm. Ayo gitu kan, kita Iya, iya, paksa iya. tuh ya, jiwa kita dipaksa ya, akhirnya itu badan, sebadan-badannya juga akan bangun. Nurut ya. Nah, nurut Pak, gitu. Iya kan? Jadi apa yang diinginkan ya, kalau badan fit nih Pak, badan seger, Hmm. ya kan? Hmm. Tapi kita tuh kepengen tidur aja lah seharian. Tidur Hmm. Pak, bermalas-malesan, malas beneran, ya kan sepanjang hari. Padahal kalau dibilang badannya fit, oh fit, nggak sakit, ya kan? Tapi karena Hmm. disuruh ya kan sama jiwa ini diperintah tidur ya tidur. Nah seperti itu Pak. Hmm. Oke, oke. Itulah yang Berarti saya katakan. berarti ketika Yes, misalnya jiwa jiwa ini dikuasai oleh ketakutan, maka secara otomatis ketika dia memerintahkan untuk takut, badan dan seluruhnya menjadi takut begitu ya. jadi takut semua Pak. Jadi takut Hmm. semua. Kita pernah bicara tentang spirit ya Pak kemarin ya. Ya, ya, Tentang spirit itu kan ibaratkan sebuah mesin di dalam sebuah mobil ya. Nggak betul, betul. kelihatan gitu kan ya. Hmm. Nggak Hmm. kelihatan ya kan. Tapi dia yang menggerakkan semuanya. Tapi kalau jiwa itu ya seperti kemudi Pak. Hmm. Dialah yang akan membelokkan. Dialah yang akan kasih direction ke kiri ke kanan. Hmm. Seperti itu. Ya jasmani ya badan itu ya seperti ya badan. Body, mobil itu sendiri. Iya, Seperti iya. itu. Ya, kayak gitu Pak Dia Nyoman. dia akan, si badan ini akan mengikuti kemana kemudi itu belok kiri, ya udah badannya akan ke kiri gitu. Badan Yes, tidak punya kuasa penuh atas badannya dia sendiri gitu ya. Jadi ya, ada di spiritnya, ada di jiwanya ini, ada di bagaimana dia bisa mengontrol badan yang oke, oke. yes, yes, Waduh, ini rangkaian dari karakter series yang luar biasa. Para yes, bapak, kita masih bicara mengenai peace di Father Talks. Eh, dan kita masih ada 6 rasa lainnya dari satu buah ini. Eh, di minggu-minggu ke depan nanti akan kita bahas. Kalau Anda yang mungkin terlewatkan di karakter series yang Peace sebelumnya, Love dan Joy, silahkan mampir ke Spotify kita di LA Edu, itu ada pembahasan mengenai Love dan juga Joy. Atau Anda yang bicara mengenai creator series, kita sudah bahas. Silahkan juga di Spotify, kita sudah ada juga Father Talks yang kita bahas beberapa waktu lalu. Oke, Pak, mungkin sebagai apa ya, wrap up-nya, sebagai kesimpulannya, uh, kita bicara mengenai peace ini, apa sih yang bisa kita lakukan dan bagaimana kita mengatasi ketakutan tersebut supaya kita memiliki kedamaian sejati dan akhirnya bisa berdampak buat keluarga, buat lingkungan, dan at the end adalah bangsa dan negara. yes. Thank you Pak Nyoman. Jadi yang pertama ya, itu kita harus yakin dan percaya dulu bahwa kedamaian yang kita pilih adalah kedamaian damai sejahtera yang dari Tuhan, dari Sang Pencipta. Itu dulu, itu hal yang harus kita pegang nomor satu gitu ya. Karena segala macam kedamaian, damai sejahtera juga akan ditawarkan oleh dunia dengan berbagai macam bentuk gitu ya. Dan tadi kita belajar tentang bagaimana membedakan damai sejahtera itu, kita tahu tadi ada dua hal ya. Damai sejahtera yang pertama, yang kalau dari Tuhan, kita akan melihat Tuhan di sana dan kita akan mendekat kepada Sang Pencipta, sama Tuhan. Ya, sedangkan kalau dari dunia, kita akan mendekat kepada dunia. Gitu. Dan yang berikutnya adalah kita dulu Pak yang harus yang mendapatkan kedamaian sejahtera itu sendiri. Jadi kita bukan nanti bisa di rumah beda gitu ya, di kantor beda gitu ya, atau di tempat lingkungan ibadah beda gitu ya, enggak. Tapi kita dulu gitu ya, benar kita dipenuhi oleh damai sejahtera. Ya tandanya apa?
tandanya kita tidak dikuasai oleh ketakutan, Pak. Ya, kita tidak dikuasai oleh ketakutan, gitu ya. Dan yang ketiga, ya kita sebagai pembawa damai sejahtera itu sendiri, ya kita ya, menyalurkan ya kepada orang-orang, pertama kepada istri anak-anak kita di rumah gitu ya, mereka pun bisa merasakannya, mereka bisa menikmati ya. Kita bicara waktu kemarin gitu kan, bicara tentang buah ini bukan hanya buah yang nanti cuma dipegang-pegang diliatin, tapi juga bisa dirasa, dinikmati orang, Pak, dikecap sama orang ya kan. Dan orang akan memuliakan siapa? Bukan memuliakan kita, tapi memuliakan yang punya, Sang sang pencipta, pencipta. ya. Sang pencipta itu yang dimuliakan gitu. Nah, jadi 3 hal itu yang saya catat, Pak, bahwa eh, saat-saat ini ya saya mungkin menyampaikan pesan gitu ya buat kita kaum bapak ya, para imam, para pemimpin di rumah gitu kan ya, eh, supaya jangan hidup di dalam ketakutan, harus bangkit, harus lawan ketakutan gitu kan ya, dipenuhi oleh damai sejahtera yang dari Sang Pencipta, dari Tuhan, dan bagaimana kita bisa menjadi saluran damai sejahtera itu sendiri. Ya, dimulai dari keluarga kita merasakannya, istri, anak, anak kita merasakannya, sampai ke tempat kerja, usaha, lingkungan, dan seterusnya. Itu Pak Nyoman. Wow, thank you, thank you, thank you. Luar Yes. biasa. Waduh, banyak hal yang sudah kita sampaikan baru yang sudah kita bahas ini di Peace Character Series One Yes. Fruit Nine Taste. Oke, Yes. berarti kedepannya minggu depan kita akan bahas hal lainnya, rasa Ya. yang lainnya yang bisa juga kita pelajari dan dirasakan nantinya efeknya Ya. kepada orang lain, kepada keluarga terutama yang terdekat. Oke. Yes. Ada hal lain mungkin yang mau disampaikan, Pak? Cukup itu saja buat kita semua yang mendengarkannya, baik yang ada di YouTube, ya kan, di sosial media, di Spotify, ya kan. Maju terus ya, keep on fire, ya, terus maju di dalam Tuhan Sang Pencipta, ya kan. Saya yakin dan percaya tidak ada masalah yang lebih besar daripada Tuhan yang telah menciptakan kita. Oh, luar Thank you, Pak. biasa. Oke, thank you Pak David. Luar biasa Sama-sama. waktunya yang sudah di-sharing. Kita berjumpa di minggu depan kalau gitu, Pak ya. Thank you, Pak. Yuk. Stay safe. Thank you. Luar biasa. Kita lagi berbicara, baru saja tadi berbicara mengenai one of taste, salah satu rasa yang dimiliki oleh buah yang bisa dirasakan oleh orang lain, bisa dirasakan oleh keluarga, bisa dirasakan oleh anggota mungkin komunitas. Kita bicara mengenai peace, ya tadi sudah disampaikan oleh Pak David. Kalau bicara mengenai kedamaian, bukan sekedar perasaan, tapi bagaimana kita mengatasi perasaan tersebut supaya kita bisa memiliki rasa damai yang sejati. Kita jumpa di lain kesempatan. Father Talks, ketika ayah berbicara, banyak hal yang bisa kita ambil. Sampai jumpa.